Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam Selasa kita bisa berjumpa kembali dalam acara siaran langsung, bisa dikatakan seperti itu. Dan silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi kita ini walaupun di Jomantara atau di dunia maya, Dumai, IG, ya, Instagram, baik Facebook, Twitter, di blog atau di YouTube, mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada cinta kita terhadap kita dan terhadap guru-guru kita yang ada maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan guru kita diberikan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia di dunia sekarang, besok, lusa dan seterusnya sampai pada akhir kiamat dan sampai di surga bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian, bapak-bapak, khususnya yang mukhatab atau yang gaib, ya. Anhu dan Anka, itu Anki atau Ankunna dan sebagainya. Ada yang di depan yang lagi ngaji, ya, yang ada di mana teman saya banyak, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf atas segala keterbatasan ini, tapi tidak merasa rasa hikmah dan kurang atas penghormatan kami terhadap kita semua. Mudah-mudahan sehat dan kita diberikan kesehatan zahir dan batin, dan diberikan anak yang soleh dan solehah, bisa berbakti khusus kepada kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara di malam Selasa 12 Rabiul Awal, yang mana 12 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, yaitu sudah masuk di bulan Maulud. Yang mana bulan Maulud ini sekilas kita bahas. Ada seorang nabi yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad kang dari bekasannya pernabi KB Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul Quraish, sayyidul Arabi wal Ajam, yang memiliki sifat siddiq, amanah, tablik, batona, yang tidak pernah salah, yang selalu menjadikan suri tauladan. Laulaka lama khalaqtul aflak. Ketika tidak diciptakan nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin alam semesta dan binatang-binatang melata sekecil apapun sampai Indonesia urus tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakanlah alam semesta ini. Maka dengan itu, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sebelum kita bahas, kita membaca salat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa
Ya Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang wajib kita ketahui, yang kudu kurang dikanyahokeun aya 10 hadirin sadayana, yang wajib kita ketahui ada 10. 1 Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, ada 10 yang wajib kita ketahui. Wa malaikatahu, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alan nabi, membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan salawat untuk beliau, tapi kita yang memerlukan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membacakan salawat, 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala, 10 bersedekah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul kembali kepada kita, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, berbaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan selawat itu menjadikan rukun khutbah. Ketika selawat tidak dibacakan, tidak sah khutbahnya. Dalam salat ada selawat juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu banyak warnanya dengan selawat. Ada yang dikarang oleh guru kita dari orang internasional dari Tasik. Mana yang baru kita bacakan? Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya habibi ya Rasulullah, ya Habibullah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjungan, salam hormat kami ucapkan padamu Rasul, ya Rasulullah. Syafaat yang kami harap padamu wahai junjungan, patut dan sepantasnya kita memuliakannya. Panji-panji Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi. Diteruskan, mudah-mudahan kita selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya khusus untuk kita. Nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir ketika satu ruangan dibacakan selawat. Teruskan dengan surat Tibil Qulub. Mudah-mudahan penyakit yang namanya corona dan COVID-19 itu hilang dari muka bumi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
tibbil qulub. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya penyakit. Penyakit yang paling parah ada penyakit hati, penyakit dohir kayak kurap, kudis dan kuman. Wilujeng wengi Joni James bergabung, hatur nuhun terus bergabung. Mudah-mudahan sing daramang sing sarehat. Diteruskan setelah kita membacakan salawat, kita tadi tema di malam ini adalah berdoa. Kami ambil dari bukunya Ustadz Labib MZ, Risalah Doa. Ya, risalah itu adalah perjalanan doa. Kita bahas ada 10 faktor orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Yang pertama adalah doanya orang yang sedang dalam keadaan terdesak. Ke sini jurang, di sini jurang, di sini jurang, di sini jurang, tinggal ke atas juga tertutup, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dikeluarkan dari surga dikarenakan memakan buah huldi. Nabi Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahil alimi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, diamlah di surga. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Diam di surga. Di surga itu mau makan sudah kenyang, mau apapun langsung ada. Sudah enak. Nabi Adam sama Hawa diam di surga. Dalam satu riwayat, Nabi Adam tidak tergoda oleh iblis, tapi yang digoda adalah perempuan. Ya. Siapa? Siti Hawa. Makanya perempuan itu kalau di sini ada yang belum punya istri atau punya pacar, calon istri, berarti laki-laki tersebut terlalu serius. Itu bisa ngogoda. Karena awewe mah elena tina ceuli. Sok sanajan duit 7.000 ge bahagia we. 10.000 yang penting cinta kau bagikan rembulan yang menyinari di tengah malam. Kau begitu cantik, elok, menarik, beautiful. Rambut seperti kalau berderai, hidungnya kuwang-kuwang mancung seperti kan bancet nagog contohnya. Alisnya semut beriring, matanya seperti bola pingpong kayak mata Najwa, ya, bola pingpong. Bibirnya seperti kan gondewa, angkatnya endo kesapotong, bodinya seperti kan biola Spanyol, kakinya seperti kan pepaya, Pak. Iya, nah seperti kan ngadaun ser, telinganya mancet, rambutnya akal berderai. Kalau senyum dan semuanya pada ayu, bilang apa? I love you. Aku cinta kamu. Itu 17 tahun coy. Tapi 23, 40 nggak akan datang. Gigi tinggal 1. Hidung sering kena penyakit. Mata sudah layu. Rambut pun sudah pabelit. Yang huis. Yang sudah tidak lagi elok dan menarik. Ya, ketika mengajak jangankan pasangan, ya, istri kita, orang yang kita lewat, jangan bilang I love you. Pasangan kita kalau diajak, entar dulu, itu begitulah waktu menguras. Makanya ketika gigi kita masih ada, hidung kita masih ada, badan kita masih bagus, ya, pinggulnya eplok channel teh, namun lempang teh, wow, lagi wak dan sebagainya. Pada urui semuanya balalotot eta lalaki teh, mantakna omat, awewe mah teu meunang make minyak seni. Awewe mah bau oge anger we ditinggali. Dan naon elehna lalaki mah ku pandangan matamu tidak mesra lagi, belayan tanganmu tidak lembut lagi. Apakah ada salah yang menyakit di hatimu? Baik demikian, baik kau katakan, lebih baik putuskan, abang pergi lepaskan. Eta masuk epi tamal ban
simkuri ma epitamal ban itu ma epitamalnya. Sekilas ya mata jenuhnya. Seterusnya sampai di mana tadi ya? Oh, Nabi Adam dikeluarkan tergoda dalam yang dari sebagian riwayat Nabi Adam tidak tergoda oleh setan, tapi secara tidak langsung setan menggoda istrinya. Siapa? Siti Hawa. Dalam sebagian riwayat istrinya menggoda, digoda dan tergoda. Ya. Contoh seperti gini. Apa? Ada apa? Tahu gak gue ini senior, kata iblis. Ya, emang kenapa? Kalau ente belum makan ya, anti belum makan buah huldi, kamu tidak akan abadi di surga. Oh, serius? Makanya gue dalam Nabi Adam makanlah buah huldi ini. Padahal buah larangan, Pak, gak boleh. Dan sebuah riwayat dimakan. Nah, Siti Hawa menggoda, mengajak siapa? Nabi Adam. Adam, apa sih saya? Tahu gak? Ya gak tahu, kan belum masih tahu. Apa? Pokoknya gak mau tahu, pokoknya pingin buah huldi. Kalau gak makan buah mau bunuh diri pakai bedog yang hilang. Jadi gak mati-mati. Akhirnya ya udah, singkat ceritanya Nabi Adam tergoda. Ya udah kalau gitu ayamnya gitu, ya udah deh ambillah. Kalau gitu demi kau begitu berarti dalam hidupku. Di saat ada kamu, mengapa jantungku berdebar? Berdebarnya lebih kencang bagaikan genderang mau perang. Pokoknya Adam itu pokoknya mah cinta sama Hawa lah. Pokoknya mah belum nangkut berang namanya. Emut mereka di Hawa. Ya udah ambillah. Singkat cerita diambil siapa buah huldi itu. Nabi Adam karek dugi ka dia jadi genok laki, lamun istri mah ka dia jadi weh susu tadi dia tapi narep ieu. Makanya karena bapak-bapak dia nyatanya. Gitu. Loka itu loka itu dan sebagainya. Singkat ceritanya makana laki-laki mah eleh lamun digoda sajago apapun ku awewe gubrak 5 ronda ngacai we langsung. Mike Tyson urat leher beton urat kawat anggar ku pemajikan namanya Mangkaning Brigjen. Suaminya kolonel, dijepit sekali oke langsung ngagoler. Mang dia majarkan teh buah pipit bah kedong-dong. Tak duit dong baru datang itu istrinya. Kan biasa istri ada matre sedikit. Buah pipit bah kedong tak duit dong. Kehel itu suaminya. Tak duit dong. Dibalikkan ya udah. Buah pipit buah kedong. Jepit burung kudu dong. Sensor ya. Yang porno bukan otak saya, otak bapak yang porno. Jepit burung itu burung apa? Burung kakak tua kayak apa sebetulnya. I'm sorry just kidding. Terusnya Nabi Adam ya anak-anak Adam ini pasti tergoda sama perempuan. Matanya bolotot kayak gitu. Padahal pandangan pertama udah perempuan kalahnya dari telinga. Digoda akhirnya leleh gubrak. Makanya lelaki mencari boga salaki yang belum punya istri berarti belum bisa merangkai kata. Rangkailah seperti Khalil Gibran dan seperti itu. Seterusnya ada Nabi Adam keluar dari surga di mana? Bro, gubrak cerita atau sejarah. Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. Sujud berapa tahun lamanya melakukan dosa satu kali, Nabi Adam 200 tahun lamanya. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa illam. Sok dilakukan ya, dibacakan ku aki-aki di bernyaran Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa illam. Pertama dibacakan. Makanya para pemuda dibacakan yang keren contoh. Dah harus sana lumayan. Rabbana ya Rabbana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan beda rasanya tuh Pak. Dibacakan subuh jam 3:30 ya Rabbana abid yang berdosa coba bahasa Sunda nama. Dosa itu bagaikan pepasir di pantai ya Allah, tapi dengan itu aku memohon kepadamu dosa walaupun besar apapun bakal dimaafkan karena Allah Maha Ghafur. Dibacakan doa kayak berkali-kali ayo balik dong gue cenah tuh halu. Dan baca para pemuda, wahai kaum pemuda di sini, kalian akan meneruskan para generasi atau bapak-bapak yang sudah tua, kalian 30 tahun yang akan datang meneruskan agama ini. Makanya peganglah pemuda di sini. Kalau pemuda sudah loyo bikin malah grup boyband, maka hancurlah negara kita ini. Singkat ceritanya bertobat, 200 tahun lamanya akhirnya dimaafkan. Maka kita kembali tadi, doa yang sudah didolim adalah atau doa yang sudah terdesak akan diai zabah.
Ya. Yang kedua, doanya orang yang teraniaya walaupun dia itu kafir. Hati-hati makanya ya, walaupun kafir. Teraniaya, ada orang kafir dibunuh. Rasul tidak seperti itu. Rasul pernah dicaci dan dimaki, dilempar di Taif. Ya, belum kita Taif ke sana. Nanti Jarohya ke sana ya. Daerah Taif itu adalah pegunungan yang sangat dingin. Di sana ada dilempar dengan batu. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW tidak marah. Karena Rasul memiliki akhlakul karim yang sangat tinggi. Al-ahlaku fawqa ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Ya. Di dolim, teraniaya, makanya berdoa, ya Allah kalau gini saya terdolimi, langsung dijawab. Maka hati-hati ya, jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain walaupun kita tersakiti. Yang ketiga, doanya orang tua terhadap anaknya. Wah, orang tuanya pokoknya mah luhur kata naik sekanap tenapak di awang-awang. Wah, nek leker melah jantung. Pokoknya mah ente tidak akan kaya, kata orang tua. Jangan seperti itu. Kata-kata akan kadung siapa? Bakal sakit orang tuanya yang tersiksa, anak juga tersiksa. Maka hati-hati jadi seorang ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anak? 8, soalnya kembar semua. Mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Berapa anaknya? 2, karena tidak kembar. Menangwenya di dalam magitunya. Yang keempat, doanya orang berjasa kepada masyarakat. Masya Allah, inilah seorang pemimpin yang bagus. Pemimpin yang bagus kan didoakan diterimanya. Didoakan siapa? Oleh masyarakatnya. Kepala desanya, ya dana desa kalau dipangkas, itu ini dan sebagainya. Hati-hati. Ya bukan ini dijabah kalau doanya yang pemerintah yang tidak bagus, maka masyarakat itulah mata Tuhan yang ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa pemerintah itu dijabah-ijabah? Wah, introspeksi. Nah, ngomong-ngomong kepala desa tentang pemimpin, kita juga pemimpin sama. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sama pemimpin anaknya. Mau pemimpin ningali ka suami atau ningali ka masyarakat, matakna ulah ningali teh kanu jauh. Ulah sok orang ningali kanu anggang, ya. Ulah nyawang kanu anggang, ulah ningali kanu jauh. Tingali diri tah, diri urang tingali. Man aroba nafsa faqad aroba. Tingali diri urang back to basic. Nunjuk mah hiji, balik nama 4. Artinya urang teh kudu loba introspeksi diri, ka batur mah cukup hiji. Ulah ulama kumahanya dosa batur mah dina ya segede tumak ge tingali. Ari cileuh dia nggak segede gajah dekat tingali tah kitu hamba hati-hati tah tu bolotot kita. Ya, hati-hatinya. Siun kitu nya kudu presiden seperti itu. Ulah pokona nama omat, ulah sok loba nyarekan ka batur carekan teh diri sorangan. Ya, kunaon maneh teh liwar, kunaon maneh teh tara salat, kunaon maneh teh salat telat wae, kunaon maneh tara sedekah mangkana doa duit loba. Kunaon batur cilaka maneh kalau joget. Carekan diri ku doa sorangan. Namun dalam ilmu komunikasi interpersonal seperti itu. Terusnya ada yang keenam, doanya seorang pemimpin yang diadili dan bijaksana. Ingat, hati-hati dengan doa pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil itu pertama akan masuk surga setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, qul ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya. Ketika pemimpin yang bagus, maka dia akan bagus dan akan pertama masuk surga setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketujuh, doanya orang yang bertaubat dan menyesali perbuatan. Di sini taubatan nasuha, Rabbi inni adzlamtu nafsi. Sadana Rabbana adzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, bertaubat seperti siapa? Nabi Nuh, seperti Nabi Yusuf, juga sama seperti Nabi Adam alaihi salam, karena pernah melakukan dosa, bertaubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ta'atu laka bi ni'matika allazi ansata wa nabika allazi arsalta. Berdoa itu tobat yang paling panjang. Yang paling pendek, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, dan seterusnya. Paling pendek istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan menyesali perbuatan yang jelek, menangis, meneteskan air mata di sepertiganya malam. Ya Allah, kami berdosa karena rezeki terhambat, karena kita selalu gundah, gelisah, merana
banyak dosa sebenarnya. Maka perbanyak sholawat, istighfar, sedekah, banyak ke majelis taklim, bukan ke majelis yang tidak lazim. Gitu ya, banyak ke majelis taklim, jangan ke majelis yang tidak lazim. Yang ke-8, doanya orang muslim dan muslimah terhadap sesamanya. Ya Allah, Allahumma qawil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihi minhum wal amwat wa atubu. Berdoa kepada muslimin dan muslimat. Yang ke-9, doanya orang yang menyambung tali kekeluargaan. Wah, bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh. Omongkan ke barudak, bersatu kita tunggu, bercerai kita kawin lagi. Ada bercerai. Jadi bersatu, karena innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya Allah tuh menyenangi orang yang bersatu padu. Jangan bercerai-berai. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu untuk maju. Bercerai bukan tidak akan bersatu. Harus bersatu, karena persatuan adalah persatuan Indonesia. Indonesia kan ada ya Pak satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus bermanusiawi ya, adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kalau Indonesia sudah tidak bersatu dari Sabang sampai Merauke, hancurlah alam semesta ini. Negara kita akan hancur, bro. Sekarang sudah pokoknya malam tanya tuh bakal cerai, ngeserai itu bakal kumaha balangsa akhirnya rumah tangga lamun cerai mah kumaha. Cak di dia, cak semet dia, lalakon orang duaan tep antepkeun tong diguardai carita apa kayak itu nanya carita urang duaan geus teu aya kakaitan antara urang duaan sanes anjeun sanes akang ayeuna geus lain-laina lain. Ieu sudah dasar kahanam. Tembal rapna. Ulah seni tong di cengcerikan tarimakeun janten rana akang pasrah janten duda dageni kieu kuduna urang mah teu bisa kumaha. Dede Yusuf hatur nuhun terus bergabung. Ya mah heureuy guyonnya da mah kesel gitu tah. Artis batur mah tim kuring mah diartoseun. Jadi ada 10 doanya orang yang menyambung tali kekeluargaan. Yang 4 apa? Kerakyatan yang dipimpin. Oh, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, pemusyawaratan perwakilan. Nah, DPR tah bagiannya. Ya harus bijak. Jangan saja DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, harus bijak mewakili masyarakat. Karena masyarakat adalah mata Tuhan. Ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemimpin yang tidak adil, maka akan apa semau masyarakat. Hati-hati. Yang ke-5, keadilan sosial harus adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini belum, maaf ya, saya sebagai warga Indonesia ya merasa belum merata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih tangkas ke bawah dan tumpul ke atas. Masih kebijakan itu dirasakan oleh orang-orang yang standar ke bawah. Saya merasakan belum sempurna. Oh, jawabannya manusia itu kan tidak sempurna. Kayak siapa? Tak lagi sempurna, itu mah lagu. Maksud di sini APBN negara dipakai oleh siapa? Kita bayar pajak. Ya, sementara kita tidak merasakan pajak yang kita bayarkan di sini. Oh, itu kan enak, kan belum merata. Makanya harus ratakan. Kalau kita menjadi pemimpin harus bisa merasakan bagaimana seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu merasakan bagaimana memikul padi sampaikan ke RT dan RW. Ya, kita hitung ada berapa ribu desa yang ada di negara kita. Kita hitung berapa camat, kita hitung berapa gubernur, kita hitung berapa jiwa. Masa ketika kita pilihan tahu RT RW sekarang udah ada KTP seumur hidup, masa kita tidak tahu mana yang ekonomi standar ke bawah? Itu sebagai warga Indonesia saya bukan mengkritisi demi membangun. Yuk kita bareng-bareng membangun Indonesia biar terjadi persatuan dan kesatuan. Karena Allah menggambarkan persatuan adalah hebat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Harus kuat. Kalau tangan sudah dikepalkan,
Ngeket orang kena langsung hancur. Tapi kalau ini Pak, gak sakit sih. Tapi kalau digigit hancur. Artinya Indonesia harus menyatu seperti tangan kita. Ya, hadirin yang berbahagia, diteruskan dengan satu, ada 10 doanya orang yang menyambung tali kekeluargaan, harus bersatu, harus silaturahmi. Ya, makanya dalam agama Islam silaturahmi ini adalah sebuah perbuatan yang hebat. Ya, dalam silaturahmi adalah itu parhul malaikah, malaikat akan suka kepada orang yang bersilaturahmi. Ya zadadu, bahkan tambah rezekinya. Yang keempat, Allah akan menyenangkan kepada orang yang bersilaturahmi. Ada 10, cuma 3 yang saya bahas. Yang ke-10 doanya anak soleh terhadap orang tuanya. Ya, anak soleh kepada orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Mana anak soleh itu? Anak soleh itu adalah orang bukan membawa alfad, membangun rumah, membangun batu nisan, bukan nyanyi, bukan memberikan persembahan yang paling hebat, tapi yang paling hebat adalah mendoakan ketika ibunya sedang sakaratul maut ditalkinan la ilaha illallah. Sokma abdi bacakan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Kersakalat Pak, kersakalat betul. Dengar, bibir sudah tidak bisa berkata, mata sudah tidak bisa melihat, tapi telinga mendengar ayat-ayat kalimat Al-Quran yang dibacakan oleh anaknya saudara. Bukan dasar kau keong ngeracun baru kena ngajak ke tidur, engkau cubit diriku, kau baledoga diriku, kau tonyok diriku. Bukan dangdut Pak, tapi ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasar. Sifat obat orang yang sakit, ibu yang talqin langsung disambut oleh malaikat. Cepat cabut yang ini udah pasti surga. Anaknya juga takut itu baca Al-Quran, cepat Bril. Cabut Israel langsung masukkan orang surga. Jadi kalau yang mau pulang ke Dasakar tuh cepat pulang. Sudah jelas surga atau neraka. Bacakan ayat Al-Quran. Itulah anak pertama. Baca Yasin. Ayat datang anak kedua. Kucuk. Pakai mukena perempuan. Baca naon didinya. Baca kuliah dan kulhu. Apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Anak yang kedua. Anak yang ketiga, cowok, tahfidz, ya kuliah. Bayangkan 30 juz membaca surat apa? Tabarok, surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya siapa? Itu Mekah, ada jago menurut anak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa? Imam As-Sudais, Masjidil Haram. Begitulah punya anak hebat tiga-tiganya, yang pada akhirnya anak ibunya bahagia. Alhamdulillah, dan disambut oleh siapa? Malaikat Ridwan masuk ke dalam surga. Di kuburannya ngabarasa caang Pak. Kenapa? Salah satunya anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya dan akan memberikan hadiah terhebat, bukan alfan, bukan rumah, bukan istri cantik, bukan pekerjaan, bukan aset, bukan dan sebagainya, bukan grab card apalagi, tapi bacaan Al-Quran yang menjelma, yang memberikan hadiah kepada khususan Umi wa Abi Al-Fatihah. Bacanya hebat, enak didengar. Itu yang paling hebat. Dan bisa menyolatkan anak pertama yang
menalkinkan, membaca sholat, memandikan ibunya sebelum dimandikan oleh orang lain. Bila datang Israel mencabut nyawa kita, hati kan menggigil seluruh badan kita. Fardu kifayah akan berlaku pada diri kita. Setelah kau dimandikan, ke pasaranmu kau diantarkan. Adakah hartamu? Adakah istrimu? Adakah jabatanmu selain amalmu? Mati, dimandikan, ke pasaran, digiringkan ke kuburan, masukkan ke liang lahat, semeter per semeter setengah. Munkar dan nakir tak kenal lelah, melibas cambuk seluruh badan. Kau minta tolong, tiada yang menolong. Datang anak membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah langsung malaikat munkar, no, kabur, jangan, ini ada anak yang baca Al-Quran. Akhirnya kuburnya dia gede, keluar cahaya yang sangat terang. Munkar dan nakir takut, tidak jadi, langsung udah anggap aja dia seperti tidur di kubur ini, karena anaknya membacakan doa terus mengalir membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, tak percaya? Buktikan, mati dulu, ya. Bapak tuh duluan atau saya duluan? Saya mengikuti bapak duluan, atau saya ngikutin bapak duluan, atau bapak duluan saya mengikuti, boleh itu, ya. Kalau gak percaya nih, ini munkar dan nakir. Kata puasa, mati tak bisa kita pungkiri demi Allah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa coba kita? Apa harta kita? Setelah mati membaca, baju ini gak dibawa, ini gak dibawa, kopi gak dibawa, boleh saja Pak yang dibawa, dan amal perbuatan kita, ya. Dibawa batu nisan kini, yang ditinggal cuma batu nisan. Masya Allah. Makanya ingat kepada mati adalah sebuah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan pasti dan terjadi. Kehidupan yang tidak pasti, kematian yang sangat pasti. Jangan terlalu bermegah-megah di alam semesta ini. Harus kita sayang kepada alam sekitarnya, harus sayang kepada dunia, harus sayang kepada keluarga, harus sayang kepada orang tua dan anak kita. Karena istri, harta, jabatan akan melilit kita ketika kita tidak bisa membawanya. Teruskan, tadi sampai di mana Ibu? Terpukau karena saya takut ya kalau ngomong mati, Pak, saya juga takut. Tapi ingat Pak, mati itu pasti, dan kita harus siap siaga. Ya, jangan takut sama corona. Apa? Maksudnya takut corona di sini adalah corona kita takuti, tapi itulah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan protokol kesehatan, jaga iman kita, jaga imun kita. Jangan sampai datang corona, iman kita lemah. Takut dengan kematian, mati pasti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asal jangan kita mati dengan tidak membawa agama Islam. Ketika membawa, surga bidadari menunggu kita. Subhanallah. Bacakan doa tadi ya, doa ada 10 poin yang tidak akan tertolak tadi. Ya, sudah dibacakan. Yang pertama saya akan bacakan doa ini. Satu doa sebelum berwudu. Ya, karena judulnya ada berdoa ya, walaupun kita berbincang-bincang ya, gak apa-apa yang berbincang-bincang atau yang ada pertanyaan tadi seputar streaming kami, boleh ya, mengkritik dan sayang untuk membangun, karena saya juga masih belajar kita berbicara, belajar kita menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi diri, sebenarnya kita muhasabah kami sendiri. Saya belajar mengajar diri sendiri, bukan mengajarkan. Ya, di sini sharing aja. Semua bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya yang ada di alam semesta ini, yang di mana dunia ini, di dunia IG, di Facebook, Twitter, di blog dan sebagainya. Dan yang update juga yang ada di sini, ibu-ibu, bapak, adik-adik sekalian. Boleh kita sharing, karena ilmu yu'la wal yu'. Ilmu itu adalah sebuah ilmu nurun, ilmu cahaya, akan memberikan cahaya kepada jiwa kita ketika kita punya ilmu. Kalau orang bodoh, open juga, masuk ke lift open, awas panas. Orang bodoh, pada open itu adalah buka ya, iftah, buka. Ada orang bodoh masuk ke lift oven, waduh panas. Awas jangan masuk Pak, panas di sini. Pas keluar orang negro, tuh bener kan tuh gosong. Nah,
Itu karena bodoh ya, jangan seperti itu. Jadilah orang yang pintar. Yang pertama itu doa sebelum berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'at tahura. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Air ini suci, Pak. Ini air hujan. Air, kalau kita bahas, air itu ada yang suci tapi tidak menyucikan. Air suci bisa diminum, air kelapa bisa diminum, tapi tidak bisa kita kumpulkan dari 1 ember pakai wudu, tidak sah. Air kopi 1 ember contohnya, ya boleh diminum tapi tidak boleh pakai wudu. Jadi air yang untuk pakai wudu itu wilujeng wengi adani Dakar 09 bergabung hatur nuhun. Jadi air yang untuk wudu itu air yang suci dan menyucikan. Mana kalau air hujan boleh kita minum untuk wudu. Air yang mata air ya, air salju boleh ya, air embun boleh, air yang langsung dari mata airnya boleh, air laut boleh untuk wudu. Ya, air kula yang lebih daripada 2,5 meter seperti itu boleh, atau air 1 ember tapi langsung ngambil dari mata air boleh untuk wudu. Wudu itu untuk menyucikan hadas kecil. Ya, yang kedua doa membasuh 2 tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Tangan tuh kumbal sujud kosok-kosok itu takut ada kotoran, disikat ya. Ya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan ibadah dan kebaikan dan berlindung kepadamu dari keburukan dan kerusakan. Jangan sampai dengan tangan ini ya meminta kepada Allah, dengan tangan ini gaplok, kemajukan gaplok. Sim kuring nikah hampir 8 tahunnya saya ini alhamdulillah belum pernah sih memukul istri, anak orang panjang. Perempuan itu harus disayang ya, ditampar gak boleh. Ini apalagi sekarang KDRT, waduh bahaya. Makanya berdoa, ya Allah jagalah tangan ini. Apalagi istri kita juga sekalipun bunuh ini gak boleh, apalagi orang lain ya. Oke, seterusnya ada doa berkumur. Nah, mau wudu berkumur dulu ya, gosok gigi ya. Jadi doa itu, Rasul itu selalu pamunya itu bersih. Rasul itu baca Al-Quran sehat banget. Karena kalau menurut ilmu kesehatan sekarang kedokteran, sebelum tidur dan sudah makan gosok gigi. Kalau Rasul mau sholat gosok gigi lagi. Terus Rasul itu kan sering berpuasa, otomatis pamunya bersih sekali. Ya, ketika Rasul ketemu salaman dengan Rasul, secara 1 bulan itu bekas tangannya masih wangi. Masya Allah, kita mah gimana? Aduh, bujigong udah pernah gosok gigi, bau gitu. Jangan ngomong sama ngadahar jengkol, apalagi suami istri dek bobo ngadahar bawang, bau jengkol gitu. Tergosok gigi heula atau batu make wanginya, biar teu make apa namanya? Listerine-nya. Gosok giginya, pamonnya mah ibuna dek bobo. Jengkol gitu. Suamina aduh. Bawarahnya. Doa berkumur, Allahumma asqini min haudin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'sal la azma'u ba'dahu abada. Wahai Tuhanku, beri minum aku dari air telaga Nabi Muhammad SAW 1 gelas yang tidak haus buat selamanya. Jadi ketika kita minum telaga Kausar di sini ya, telaga Rasul itu, inna atainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, itu surat Al-Kausar. Jadi ketika kita sudah minum nanti telaga Kausar, selamanya tidak akan haus kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan untuk terakhir. Besok kita bisa diberikan umur lagi untuk bertemu dan membahas tentang doa atau membahas yang ilmu berikutnya. Kita berbagi dan pertanyaan ditunggu, untuk kemajuan IG dan kritikannya ditunggu. Hadirin yang sama hadir, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangan berbicara. Ini bukan berbicara di depan, tapi kita sharing, berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran untuk selalu beriman dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezekinya, diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti khusus kepada kita, kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Khudmah subhanahu wa ta'ala kada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi huda warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagus namanya, cuman terlalu kebanyakan itu, jangan terlalu banyak itunya. Yang gabung berapa orang?